Shalom kepada semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami melalui servis Ibadah Raya SMI Bandar Labuan. Marilah kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan menikmati berkat firman Tuhan yang telah disediakan untuk saya dan Anda semua. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberi atau memberi persepuluhan dan persembahan, Anda boleh lakukan itu melalui nomor akaun yang tertera di layar Anda saat ini. Melalui akaun Sidang Injil Borneo Bandar Labuan. Terima kasih untuk semua. Tuhan memberkati. Berikutan dengan isu COVID-19 atau Coronavirus Disease, pihak gereja ingin memperingatkan kepada jemaat untuk terlibat sama dalam pencegahan penyebaran virus ini seperti berikut. Gunakan hai dari jauh atau letak tangan di dada sebagai tanda salam. Basuh tangan dengan kerap menggunakan sabun dan air sekurang-kurangnya 20 saat. Gunakan hand sanitizer atau pembasmi kuman. Ibu bapa diminta untuk menjaga anak-anak sekiranya mereka mempunyai sebarang gejala seperti berikut: hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit tekak, demam, ada rasa yang tidak sehat. Akhir sekali, marilah kita meletakkan kepercayaan kita terus kepada Tuhan sebagai penyembuh kita. Mazmur 91 ayat 5 hingga 7 merupakan janji perlindungannya ke atas kita. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari semua jemaat Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita sembah Dia, agungkan Dia. Naikkan pujian ini bersama-sama. Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolong
Shalom dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun kalian berada saat ini. Mengucapkan selamat beribadah, dan pagi hari ini merupakan minggu yang ke-17 dalam tahun 2020 dan minggu yang kelima secara berturut-turut kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Sebelum belajar firman Tuhan, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mau datang kepadamu, menyerahkan waktu ini untuk pendengaran dan pelajaran firman Tuhan. Kau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, sekalipun bukan dengan tatap wajah, tapi kami boleh belajar bersama-sama dari firman Tuhan dengan kerinduan yang begitu mendalam dan tetap bersemangat. Kiranya Engkau yang berikan kami pengertian dari kebenaran firman Tuhan. Nah, semua ini kami minta dan kami menyerahkannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari satu teks firman Tuhan, yaitu dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat pertama sampai pada ayat yang kelima. Daud dan Batseba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Elia, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Demikian bacaan kita dan tema firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu berwaspada. Tema firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam diri manusia terlalu sukar dan tidak pernah dipisahkan dengan sikap berlenga-lenga. Sikap berlenga-lenga ini merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab. Dan oleh karena sikap yang tidak bertanggung jawab, maka sikap ini selalu melalaikan tanggung jawab yang harus dikerjakannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Ada banyak sebab kenapa sikap berlenga-lenga ini ada pada manusia. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, sikap ini adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Dan oleh karena dia tidak bertanggung jawab, maka banyak perkara yang dia lalaikan. Seiring dengan banyaknya sebab, maka akibat pun tidak sedikit yang diterima, dilalui, dialami oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang mengenakan sikap berlenga-lenga ini, di mana dari sekian banyak waktu yang ada pada dia,
terbuang dengan sia-sia. Dengan banyaknya waktu yang terbuang secara sia-sia, secara percuma, maka itu merupakan sebagai kerugian yang terbesar, dan kerugian itu sebenarnya bahagian dari kegagalan akibat dari sikap yang berlengah-lengah, karena banyak perkara yang berfaedah yang sepatutnya dilakukan tetapi lebih banyak disia-siakan. Dalam Alkitab ada satu pribadi yang dapat kita pelajari, yaitu Daud. Daud merupakan salah satu tokoh yang terbesar dalam Alkitab. Dia antara orang yang telah diangkat oleh Tuhan kepada satu level hidup yang begitu baik, tapi oleh sikapnya maka tidak sedikit kerugian yang dia alami dalam hidup, bahkan dia mengalami dalam hidup. Tidak sedikit perkara yang baik yang menguntungkan bagi hidupnya itu hilang dari hidupnya. Nah, pertanyaannya kenapa? Dari manakah datangnya kerugian Daud, dan apa penyebab terjadinya kegagalan Daud dalam dirinya? Berdasarkan nas yang kita baca sebentar tadi, dalam 5 ayat yang sudah kita baca, menyatakan bahwa Daud telah jatuh dalam dosa, dan sumber dosa itu adalah dari mata. Dalam teks yang kita baca sebentar tadi menceritakan mengenai dengan perbuatan Daud, di mana dia telah menyebabkan seorang perempuan yang bernama Batseba, dan Batseba itu adalah istrinya Uria, dan Uria itu adalah salah seorang panglima perang Daud sendiri. Oleh karena kealpaan Daud, maka dia telah melakukan satu perbuatan yang telah merugikan hidupnya, yang telah menghilangkan banyak perkara yang baik, yang indah dalam hidupnya. Itu telah hilang dari hidupnya, bahkan dia mengalami dalam hidupnya. Nah, atas perbuatan yang sekalipun hanya satu sahaja, tapi telah menyebabkan seluruh sistem hidupnya itu telah berubah, seluruh keadaan hidupnya itu telah mengalami sesuatu yang tidak baik. Di mana Alkitab mengatakan bahwa Daud telah melihat seorang perempuan yang sedang mandi pada satu petang. Pada satu kali dia baru bangun dari tidurnya. Dalam ayat yang kedua dikatakan, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan secara jelas, yang berbicara dengan mata. Suatu senja, Daud bangun dari tempat tidurnya, lalu ia keluar menghirup udara segar di atas atap istananya. Ketika memandang ke sekeliling, ia melihat seorang perempuan yang sangat cantik sedang mandi. Alkitab dalam terjemahan firman Allah yang hidup menuliskan dengan menggunakan perkataan ia, yaitu Daud melihat. Daud melihat seorang perempuan yang sangat cantik sedang mandi. Kita tidak mengetahui, sebab Alkitab tidak memberikan laporan mengenainya, bagaimana keadaan perempuan itu sedang mandi. Apakah dalam keadaan yang tidak punya apa-apa pakaian dan sebagainya. Tidak kita mendapatkan laporan daripada Alkitab.
seperti yang sudah dibacakan sebentar tadi. Tetapi dikatakan bahwa pada waktu itu Daud sangat tertarik karena dia melihat perempuan yang sedang mandi. Berarti ada satu keadaan di mana Daud telah lupa dirinya pada waktu itu. Cerita ini mengingatkan kepada kita mengenai dengan awal kejatuhan manusia, yaitu manusia tertarik pada waktu dia melihat buah pohon larangan yang telah diperintahkan oleh Allah supaya jangan dimakan. Tapi kemudian manusia begitu tertarik dan akhirnya dia mengambil dan makan buah pohon larangan tersebut. Dari sanalah bermulanya kejatuhan. Dan demikian pun Daud, dia jatuh dalam dosa dari matanya yang melihat. Bagaimana Daud boleh melalui keadaan tersebut? Dalam ayat yang pertama, mari kita bacanya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kebiasaannya raja-raja akan pergi berperang dan termasuklah Daud. Orang yang pergi berperang itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Sama ada dia akan pulang dengan kemenangan atau akan dikabarkan bahwa kalah dan mati, tumpas dalam peperangan. Tapi pada waktu ini dikatakan bahwa Daud tidak pergi berperang, melainkan Alkitab mencatatkan Daud baru bangun dari tidurnya. Berarti Daud dalam keadaannya senang-lenang dan dia tidak dalam keadaan yang siap siaga. Seperti mana dia bersiap siaga, dia dalam keadaan yang penuh dengan persediaan pada waktu berperang. Tetapi pada waktu ini Alkitab mengatakan bahwa dia baru bangun dari tempat tidurnya. Berarti Daud itu baru tidur. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita belajar mengenai dengan mata. Mata ini boleh menjadi dua sumber kejayaan atau sumber kegagalan. Sekiranya seseorang itu mengalami kejayaan, maka dia akan bangkit dari keterpurukan. Tetapi apabila seseorang itu mengalami kegagalan, maka itu merupakan awal kejatuhan dari hidupnya. Dengan mata manusia boleh terlelap, berarti tidur. Dengan mata itu boleh tertidur. Dengan mata manusia dapat melihat. Fungsi mata ini ada banyak, tetapi sekurang-kurangnya ada berapa. Mari kita pelajari mengenai dengan mata ini. Dengan mata manusia dapat menghantar informasi ke otak dan hati. Sekali lagi itu mengingatkan kepada kita mengenai dengan manusia pertama, waktu dia melihat, maka itu telah menyebabkan satu pemahaman mengenai dengan dia, dan akhirnya berkata menarik hati. Dengan mata manusia mengetahui baik dan buruk tentang sesuatu. Dengan mata ini boleh menilai sesuatu sama ada hal itu adalah sesuatu yang baik atau buruk. Dengan mata manusia dapat membedakan. Dengan mata manusia boleh membuat pilihan sama ada pilihan itu adalah pilihan yang baik atau pilihan yang buruk. Dengan mata manusia boleh sampai ke destinasi. Dengan mata ini manusia boleh berjalan untuk sampai ke satu destinasi yang dia hendak tujui. Berarti mata ini berfungsi sebagai penunjuk. Tetapi dengan mata ini juga boleh menjadi sumber kepada
kejatuhan di dalam dosa. Saya mengajak juga seluruh jemaat Tuhan untuk belajar mengenai dengan Daud yang dikatakan baru bangun dari tempat tidurnya. Mari kita pelajari mengenai dengan tempat tidur. Tentu tempat tidur itu merupakan satu tempat di mana orang membaringkan tubuhnya, dan itu memberikan gambaran tentang keselesaan. Apalagi Daud adalah raja. Tempat tidur pada zaman dulu hanya digunakan oleh orang-orang yang berdarjat seperti Daud. Dalam Alkitab disebutkan bahwa tempat tidur bagi orang-orang yang ternama atau orang yang disebut sebagai kerabat diraja, tempat tidur mereka itu diperbuat dari logam yang mahal. Antara lainnya adalah tempat tidur itu atau katil itu diperbuat daripada emas, sekurang-kurangnya diperbuat daripada perak. Berarti tempat tidurnya Daud ini adalah tempat yang begitu empuk. Belum lagi dengan bantal-bantalnya dan sebagainya lainnya. Karena itu adalah tempat beradu atau tempat tidur seorang raja. Sementara orang yang sederhana, dia hanya layak tidur di lantai saja. Dia tidak layak untuk tidur di tempat tidur yang mewah. Sebab bagi orang yang berdarjat, mereka tidur di tempat tidur atau di katil yang diperbuat dari emas dan perak. Itu adalah lambang kemewahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengenai dengan tidur masih terhubung dengan pribadinya Daud. Dicatatkan bahwa Daud itu baru bangun dari tidur. Dalam Alkitab, tidur ini dicatatkan sebanyak 141 kali dalam 131 ayat di Perjanjian Lama. Berarti dalam 131 ayat di Perjanjian Lama itu lebih kurang dicatatkan 2-3 kali untuk satu ayat, sehingga dicatatkan sebanyak 141 kali dalam 131 ayat di Perjanjian Lama. Tidur ini memberikan maksud yaitu beristirahat. Juga tidur bermaksud pemulihan energi tubuh. Dan pemulihan energi tubuh ini akan berlaku sekiranya tidur itu dilakukan dengan secara normal. Tetapi tubuh akan menjadi lemas dan malas apabila tidur itu berlebihan. Saudara-saudara, tidur itu penting. Jangan mengabaikan masa tidur, melainkan kita harus menggunakan waktu-waktu yang ada untuk tidur. Tapi jangan tidur secara berlebihan, jangan sampai kita lemas. Apalagi dalam waktu-waktu yang seperti ini, dalam masa PKP ini, jangan-jangan ada yang mengambil waktu begitu banyak waktu untuk tidur berbanding bersekutu bersama dengan Tuhan. Dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Daud tidak pergi berperang, melainkan dia tidur. Kalau dalam pasal-pasal sebelumnya, bahkan dalam kitab 1 Samuel, seringkali dinyatakan di situ bahwa Daud itu memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Tapi pada waktu petang ini, dia bangun dari tidurnya. Mungkin dia sedang menghitung dari banyak kejayaan yang dia telah peroleh, sehingga menjadi seorang raja yang dianggap kuat, gagah dalam peperangan, sehingga dia berpikir bahwa tidak perlu lagi bersandar kepada Tuhan sebab dia sudah mengalami kejayaan.
itu merupakan kealpaannya Daud. Dia lupa kalau kejayaan yang dia dapatkan itu adalah atas pertolongan Tuhan. Namun, dia telah lupa untuk bergantung harap kepada Tuhan. Akhirnya pada satu waktu petang, pada waktu dia tidak berjuang, dia berjalan-jalan di atas soto sambil memandang sambil memandang dengan mata yang tertuju di segenap yang dia dapat lihat. Tiba-tiba dia terlihat seorang perempuan yang sedang mandi. Dia sudah lupa Tuhan. Yang dia ingat adalah tentang kejayaannya, tentang jajahannya, dan kemenangan-kemenangan yang dia ada. Dia melupakan Tuhan. Dia tidak berperang, tapi dia tidur. Saudara, mengenai dengan tidur ini, memberikan satu pengajaran kepada setiap kita, di mana metafora rohani mengenai dengan tidur ini ialah berbicara tentang kemalasan dan kelesuan rohani. Orang yang berlebihan tidur akan mengalami satu keadaan di mana dia akan lemas secara tubuh dan tubuhnya akan menjadi pasif. Itu sebabnya dalam ayat yang dalam kitab Efesus 5 ayat ke-14, Rasul Paulus mengingatkan sedemikian. Mari kita membacanya. Efesus 5 ayat 14 katakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Rasul Paulus menggunakan dua perkataan, yaitu tidur, bangun dan bangkit. Sebab kenapa? Tidur ini sebenarnya berkaitan dengan rasa malas apabila itu dilakukan secara berlebihan. Sebab itu, mari kita berhati-hati dengan sikap kita. Pada waktu kita dalam keadaan yang santai, kita mulai lupa apa yang harus kita lakukan. Kita harus kembali ingat dengan perkataan berlengah-lengah. Berlengah-lengah itu adalah salah satu sikap daripada yang tidak bertanggung jawab. Dan dalam keadaan yang santai boleh menyebabkan orang akan mula melalaikan tanggung jawabnya, mula lupa akan tanggung jawabnya. Dalam keadaan yang santai, dia sudah melupakan apa yang menjadi fokus hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita hindari daripada sikap yang seperti ini, yaitu dari segi sikap malas dan kelesuan rohani. Hindari daripada kita terlalu santai. Kita terlalu santai pada waktu-waktu tertentu, lebih banyak menggunakan waktu untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Sepertinya Daud, dia dalam keadaan yang tertidur, dia lupa akan apa yang seharusnya dia lakukan. Sebagai seorang raja, dia harus berperang, dia bukan bersantai. Saudara, hidup ini adalah peperangan. Hidup ini tidak seharusnya terus-menerus santai. Ada waktu-waktunya kita beristirahat. Kita ingat kepada pribadi Yesus. Dia sewaktu-waktu akan beristirahat, tapi selalunya Alkitab mencatatkan bahwa Yesus
selalu bersekutu dengan Bapa. Dia tidak pernah memperlihatkan kelesuan sekalipun dia mengalami kepenatan. Berhubung dengan perjalanannya sepanjang hari, mengajar orang sepanjang hari, tapi itu tidak membuatkan dia merasa lesu, itu tidak membuatkan dia mengabaikan persekutuannya dengan Bapa di surga. Demikian pun kita harus meneladani akan sikapnya Yesus Kristus. Metafora yang lain mengenai dengan tidur ialah kurangnya rasa sadar atau tidak siap siaga. Siapa yang mengatakan bahwa dalam keadaan tidur itu boleh bersiap siaga atau boleh bersedia dalam keadaan yang sedar? Biasanya orang yang tidur adalah orang yang sedang dalam keadaan yang selesa sekali. Itu sebabnya ada ungkapan seperti ini. Bagaikan mimpi tanpa disadari hari sudah siang. Orang yang tidur akan tidur dengan begitu nyenyak sekali, kecuali orang yang bermasalah. Dalam hal ini kita diingatkan bahwa jangan sampai rohani kita tertidur, jangan sampai kita dalam keadaan yang tidak bersiap siaga. Alkitab berkata, iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang sedang mencari mangsanya untuk dapat ditelan. Kita harus bersiap siaga dalam keadaan waktu apapun. Sebab Alkitab berkata, iblis menanti waktu yang baik untuk menjatuhkan manusia. Sebab itu, tidur secara fisikal itu baik, tapi jangan sampai tidur secara rohani. Kita harus hindari bersikap itu. Dalam 1 Salatikus 5 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Orang yang tidur adalah orang yang tidak berjaga-jaga dan kurang kesadarannya. Mari kita selalu terbangun secara rohani. Janganlah karena dalam keadaan kita yang sekarang ini banyak waktu yang kita gunakan untuk beristirahat, tetapi kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Tidur juga adalah berbicara mengenai kematian rohani. Dalam Mazmur 13 ayat yang keempat, saya membacakan, ini merupakan ayat yang terakhir bagi kita. Mazmur 13 ayat yang keempat. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Tidur secara metaforanya ialah itu berbicara mengenai kematian rohani. Kita pastikan seperti kata pemazmur, buatlah mataku bercahaya, maksudnya selalu terbuka, tidak pernah terlelap, selalu memandang kepada keadaan dirinya, entah dalam keadaan yang bersiap siaga atau dalam keadaan yang kurang. Kita harus menjadikan hidup ini selalu bersiap siaga. Mata rohani kita selalu terbuka untuk memandang hal-hal yang wajar untuk kita lakukan demi kelangsungan hidup rohani kita, dan kita mengabaikan hal-hal yang tidak wajar yang boleh melemahkan rohani kita. Saya mau mengakhiri perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari seluruh kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, saya mau menyimpulkannya seperti ini. Jangan biarkan rohani kita tertidur, melainkan berwaspadalah selalu. Jangan seperti Daud yang sudah merasa aman, maka tidak perlu bersiap siaga lagi.
hidup ini adalah hidup yang selalu berwaspada, selalu berjuang. Perjuangan kita tidak pernah berhenti, tidak akan selesai selama kita dalam dunia ini. Jangan izinkan rasa selesa kita mengakibatkan kemalasan rohani. Bangkitlah daripada zona selesa kita. Zona selesa akan membuatkan kita tertidur dalam arti rohani. Bahkan zona selesa ini membuatkan kita melupakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Sepertinya persekutuan. Berapa ramai di antara kita yang masih konsisten untuk mengadakan persekutuan dengan Tuhan selama dalam keadaan kita yang berkurung di rumah. Bangkitlah dari zona selesa kita, jangan dikelirukan oleh keadaan kita. Jangan sama sekali dikelirukan. Jangan padamkan api rohmu dalam apapun keadaan, melainkan biarlah roh kita selalu menyala-nyala. Jangan biarkan api roh Tuhan itu terpadam. Pastikan supaya roh kita tetap menyala-nyala, bagaikan api yang sedang menyala. Itu tetap akan dirasakan bahang dalam hidup kita. Api roh Tuhan itu tidak pernah terpadam. Api roh Tuhan itu selalu membakar hidup kita, dalam arti kata bahwa semangat kita tidak pernah berkurang. Semangat juang kita tetap kuat. Semangat juang kita tetap diteruskan walau apapun keadaan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Sebegitu panjang pemberitaan firman yang sudah kami dengar. Kiranya pembelajaran firman Tuhan itu akan menolong kami untuk selalu berwaspada. Kami menghindari bersikap berlengah-lengah. Sebab sikap berlengah-lengah merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab dan boleh mengakibatkan kerugian yang banyak, bahkan kegagalan dalam hidup. Sepertinya Daud telah mengalami kegagalan hampir sepanjang hidupnya oleh karena satu perkara yang dia telah lalaikan, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena kegagalannya, maka dia telah dilepaskan, dilucutkan daripada keistimewaan seorang raja dan telah beralih kepada orang lain, untuk mengingatkan kepada kami bahwa berkat Tuhan akan terputus, berkat Tuhan akan terhalang apabila kami melalaikan tanggung jawab kami di depan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami semua. Sambut firman mengucapkan syukur nama Yesus.